firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya itu. Kita punya bacaan. Lalu orang semua, waktu banyak orang yang datang mengikuti Yesus, mereka mau belajar, mereka mau lihat. Ada yang sungguh-sungguh datang untuk mendengarkan kebenaran daripada Yesus, tetapi ada juga yang datang hanya mau mencoba Yesus. Ada yang mau cari kelemahan Yesus. Ada yang suka datang juga hanya mau cari hiburan saja. Contoh yang tadi bilang begini, yang batu-batu mereka menerima dengan sukacita. Maksudnya begini, kita mau datang, itu yang mau yang hidup-hidup. Jadi ada penyembuhan, ada mujizat, ada segala macam, mau suka lihat itu saja. Tetapi dia tidak peduli dengan firman kebenaran. Sehingga waktu dia jauh, ada pencobaan, dia mulai berbalik daripada Tuhan. Tetapi kita sore hari ini adik-adik, kita tidak termasuk orang-orang sekelompok ini. Amin. Kita segala apa saja, mujizat, penyembuhan, tanda-tanda heran, apa segala macam, itu mengikuti kebenaran firman. Firman Tuhan itu yang lebih penting. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Amin. Jadi dari pembacaan kita tadi, Yesus berbicara kepada banyak orang di satu firman yang saya tahu. Saya percaya bahwa kita sudah mengerti. Tapi saya mau ulangi buat kita bahwa kita mengerti. Jadi tidak susah buat kita karena kita punya Tuhan sudah menerjemahkan yang punya arti perumpamaan ini kepada kita. Amin. Jadi dia bilang begini. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas dan menghaburkan yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi adik-adik, firman Tuhan sangat penting buat kita. Mengapa iblis datang mengambil firman Tuhan daripada kita? Iblis punya cara itu macam-macam. Jadi waktu kita kalau memuji menyembah Tuhan, firman Tuhan itu sangat penting. Kita sebentar kita semua semangat, tapi waktu datang kita dengar firman Tuhan, iblis dia datang mengelabui kita, dia menipu kita. Kadang-kadang kita tidak mau dengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan kita tidak mengerti. Kadang-kadang dia buat kita nina bobo. Tapi kelompok ini tidak ada. Amin. Haleluya. Kita semua, haleluya. Itu cara kerja iblis. Iblis datang mengambil daripada kita. Maksudnya begini, waktu firman Tuhan ditabur, kita punya konsentrasi berjalan keliling dunia. Kita tidak perhatikan firman Tuhan. Akhirnya waktu selesai firman Tuhan, selesai ibadah, ada orang di rumah tanya, tadi berbicara tentang apa? Ya, apa ya, saya lupa. Tidak tahu. Itu cara kerja iblis. Kita punya pikiran dari hal-hal yang lain. Juga di kelompok ini tidak ada. Tapi di ibadah-ibadah yang lain, waktu firman Tuhan ditaburkan, dibicarakan, banyak iblis datang buat orang yang hadir, banyak yang tertidur. Tapi kelompok ini tidak ada. Amin. Kalau saya percaya tertidur supaya apa? Firman Tuhan itu tidak boleh didengar oleh orang percaya. Supaya apa? Kita tidak mengerti sehingga kita tidak berakal. Haleluya. Itu cara kerja iblis adik-adik. Jadi saya tahu kalau kita dalam kelompok ini orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua dia bilang bahwa tadi saya sudah bilang yang kedua, ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakal dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Haleluya. Jadi ini kita punya, waktu kita datang ke ibadah, kita tidak punya tujuan khusus, kita tidak punya kerinduan, kita tidak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga waktu kita datang ke ibadah, waktu datang firman Tuhan menyampaikan, dari yang dari awal saya sudah bilang bahwa kita datang hanya memilih mujizat saja. Kita tidak penting, tidak peduli mengerti
hal Yesus bilang bahwa firman Tuhan itu sangat penting. Kita sudah belajar firman Tuhan itu lebih besar daripada dia punya nama-nama. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Sehingga ini dituliskan saat ini kita masih hidup, itu supaya kita melihat bagaimana pribadi Yesus itu ada di dalam Alkitab ini yang kita baca. Sehingga membawa kita semakin mengerti akan firman Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Yesus di akhir zaman, kita sama-sama dengan Yesus, kita tidak berbicara firman Tuhan karena kita langsung mengalami pribadi langsung dengan Yesus. Jadi firman Tuhan semua yang ada di dalam Alkitab itu semuanya ada pada Yesus. Amin. Makanya firman Tuhan bilang ini, akulah pintu, akulah terang dunia, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Semuanya kita lihat pada Yesus. Aku lemah lembut, aku rendah hati, semua ada pada Yesus. Makanya betapa pentingnya membawa kita oleh firman ini dituliskan supaya membekali kita waktu kita berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Suatu saat dia datang kembali, kita hanya langsung lihat, kita tahu siapa ini Yesus. Sehingga waktu datang antikristus, kita tidak menganggap bahwa antikristus itu adalah Yesus. Amin. Karena kita sudah dimengertikan oleh firman Tuhan. Jadi itu yang kedua orang yang datang beribadah, mereka tidak peduli dengan kebenaran, mereka tidak peduli dengan firman Tuhan, mereka hanya datang bersukacita. Kalau datang rame-rame saja, memuji, menyembah, berlomba-lomba apa segala macam, setelah itu habis. Tapi firman Tuhan mereka tidak prioritaskan. Lalu yang berikut ayatnya yang 22, ini tamu di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Haleluya. Jadi ini kebanyakan, saya percaya kita dalam kelompok ini tidak demikian, tapi banyak ibadah orang yang banyak. Ini selalu ada 4 kelompok ini ada. Selalu ada 4 kelompok ini. Hanya seperempat saja yang datang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Jadi adik-adik, jadi yang berikut ini baca bahwa banyak orang yang gereja datang ke gereja, mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka membandingkan satu sama lain. Meskipun tidak berbicara kepada orang lain, tetapi di dalam hati mereka lebih baik daripada orang lain. Ini yang berbicara dengan kekhawatiran yang ada pada dunia, bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita semua belajar bahwa kita semua yang ada dalam Yesus, kita semua sama. Amin. Dan kita dalam kelompok ini, kita tidak membedakan satu sama lain. Haleluya.